Ya, sudah. Teachernya rekam kunci suara enak ya. Immanuel belum kunci suara. Ya, oke. Sekarang nomor 4. Nomor 4 gambarnya ada berapa? Kunci suaranya Immanuel. Kita hitung sama-sama, nggak usah ada suara. Suaranya di rumahnya saja enak ya. 1, 2, 3, 4. Oh, gambarnya ada 4. Sekarang kita tebalkan salah satu, terserah. Nah, cara menulis nomor 4, lihat tanda panah. Turun ke bawah, tarik ke sini, baru turun lagi ke bawah. Ikutin cara menulis nomor 4. Nanti kalau sudah tatap muka, teacher cek satu-satu. Bagaimana cara menulis? Selalu dari atas ke bawah. Karena ada anak-anak yang menulis terbalik. Misalnya nomor 1, pensilnya dia naikkan ke bawah gini nomor 1. Dia tarik ke atas gini, salah. Harus kasih gini dulu baru turun ke bawah, itu nomor 1 ya. Oke, sudah ditebalin nomor 4, teachernya tebalin dulu ya nak ya, sebentar. Diikutin tanda panah, begitu cara dia menulis. Nomor 4, angka 4. Oke, teachernya sudah selesai, anak-anak juga sudah. Nih, teacher sudah tebalin angka 4. Nih, udah tebal kan? Sudah beda sama ini kan? Sekarang yang nomor 5, yuk hitung lagi. Nggak usah ada suara, suaranya di rumah masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Gambarnya ada 5 anak-anak. Yuk kita warnai. Warnai, tebalkan. Angka 5-nya ditebalin yuk, cepat. Cara menebalkannya lihat itu, yang ada tanda panah. Berarti dia ke sana dulu, turun, baru ke bawah lagi anak ya. Ikuti tanda panah ya. Cara menebalkannya ikuti tanda panah. Ke samping dulu, baru turun ke bawah, baru kasih bulatan itu, setengah lingkaran. Nomor 5, sudah? Sudah semuanya? Tolong tunjukkan bukunya. Biar teacher lihat yang sudah selesai. Mana nomor 1? Udah tebal tak? Tunjukin di kameranya. Udah tebal nggak? Mana ini teacher lihat belum semua. Mana yang ditebalin? Masih tipis-tipis. Aduh, belum terlihat di sini anak ya. Semua sudah menebalkan? Mana sih itu? Sudah? Oke, sudah selesai nak ya. Nomor 5, teacher udah 4, 3, 2, 1, sudah. Raja mana punya Raja? Raja? Kok mamanya yang pegang buku? Harus Raja dong. Iya, masih kurang tebal. Kasih tebal kayak punya teachernya. Oke. Sudah, ini sudah selesai anak ya. Ini sudah selesai. Nanti pengumpulan buku baru teachernya kasih nilai anak ya. Sekarang buka lagi bukunya nak. Halaman 18. Yo, lihat halaman 18. Halaman 18. Ini kita mau lihat dulu. Dengarkan gurumu membaca cerita ya. Kita lihat dulu. Mana dia? Malah ini pula. Sebentar ya nak ya. Bukan yang ini, sebentar. Mana dia? Sudah terlalu banyak itunya linknya. Sebentar ya nak ya. Jadi kita sekarang masuk di mengucapkan salam. Bibirnya bagus deh. Kunci suara ya nak ya kalau sudah masuk. Bentar nak ya. Ini mungkin bentar. Tak mau naik pula dah. Oke. Ih, Tuhan tolong. Sebentar. Mungkin di sini.
Ih, naik-naik turun dia nak, susah. Bentar. Nanti ini dia. Oke. Sekarang kita belajar, lihat bukumu itu halaman 18. Ini adalah gurunya akan membaca cerita, mengucapkan salam kepada orang tua, kalau nanti kita sudah sekolah tatap muka ya nak ya. Nah, sudahkah kamu pamit dan salaman? Itu kita lihat, jangan dicoret-coret ya sayangnya. Siapa yang mencoret itu? Tidak boleh. Ini taruhlah namanya kalau di buku kita si Bella, ini namanya si Budi saja. Nah, si Budi, dia mau berangkat ke sekolah. Ibunya bilang, Budi, kamu sudah siap-siap? Mamanya si Budi jawab, sudah mah. Ini papanya si Budi. Papanya Budi juga mau berangkat bekerja. Iya, tetapi si Budi sama papanya mau pergi bersama-sama. Terus papanya bilang, Budi, kamu belum pamit loh dan belum salam mama. Oh iya, aku lupa, Pak. Kata si Budi, dia balik lagi. Temui mamanya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah harus pamit dan salam sama orang tua, sama mamanya. Mamanya kan di rumah, papanya pergi bekerja. Si Budi minta maaf, maaf ya, Ma. Budi lupa tadi salam mama. Oke, mamanya bilang, iya nak, besok jangan diulangi lagi ya. Kalau mau pergi kemanapun, harus pamit. Sekarang si Budi salam sama mamanya atau salim sebelum berangkat. Oke. Ya, sekarang mereka berangkat bersama-sama. Oke, itu dia. Jadi anak-anak, yang kita lihat itu, bentar nak, mana nih, melihat. Tadi ceritanya itu adalah kalau kita mau pergi ke sekolah harus salam atau pamit sama mama. Kalau kita anak-anak Tuhan, shalom mama, shalom papa, Raja mau berangkat sekolah ya. Nanti papanya bilang, shalom nak, hati-hati di sekolah ya nak Raja ya, rajin yang belajar yang rajin, jangan nakal, dengar-dengaran sama guru gitu. Nanti kalau kita sudah sekolah tatap muka. Itu tadi video yang kita lihat di halaman 18 ya. Sama dengan cerita ini. Bella hormat kepada orang tua. Jadi kalau kita salam, kita pamit itu tanda hormat ya anak-anak ya. Bella selalu mengucapkan salam kepada orang tua. Nah, kamu juga begitu, bangun tidur, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak, Mama. Kalau bangun tidur baru jumpa pertama sekali. Kalau orang Batak, horas, boleh salamnya horas. Kalau di dalam Tuhan, shalom gitu ya. Shalom itu bukan cuma mau masuk rumah orang. Shalom itu ya ketika kita jumpa orang sebagai anak-anak Tuhan, ucapkan shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera ya. Jadi kalau mau berangkat atau pulang sekolah, misalnya si Renan pulang sekolah, shalom, dia mau masuk rumah. Nanti mamanya jawab, shalom nak, ma, Renan sudah pulang sekolah, langsung disalin, mamanya disalam. Itu baru hebat. Jangan nanti misalnya si Stefani pulang sekolah, diam-diam masuk ke rumah, nggak pamit, nggak salam, nanti mamanya bingung. Loh, sepertinya pintu terbuka, siapa yang masuk ya? Kok nggak ada salam? Kok nggak ada pamit? Harus izin mau masuk rumah juga. Shalom mama, kata Christian. Mana Christian? Oh, Christian, misalnya rumahnya dekat walaupun selangkah. Shalom mak, shalom pak, shalom nak.
Saya sudah pulang sekolah, Nak. Pak, katanya. Oh, bagus, Nak. Masuk-masuk gitu. Itu namanya pamit. Jadi, kalau yang di buku, kita lihat sebentar. Selamat pagi, Ayah. Bella pamit berangkat ke sekolah ya. Sama, misalnya nanti si Joy. Selamat pagi, Bapak. Joy berangkat ke sekolah ya. Ya. Terus nanti mamanya jawab, hati-hati di jalan, Joy, katanya. Terus dia pulang sekolah, selamat sore, Ayah. Bella senang Ayah sudah pulang sekolah. Sudah pulang. Ini si Bella menunggu bapaknya kerja. Udah pulang bapaknya kerja. Pernah nggak kamu, Nak? Misalnya si Putri, bapak baru pulang kerja. Pernah nggak Putri bilang, selamat sore Bapak, Bapak sudah pulang ya? Saya senang loh Bapak sudah pulang. Jangan nanti si Putri bapaknya pulang kerja langsung, Pak jajan Pak, duit Pak. Nah, itu nggak sopan itu. Itu nggak hormat sama orang tua enak ya. Oke pahami itu. Lalu nanti bapaknya jawab selamat sore Putri. Itu enak ya. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut di halaman 18 paling bawah itu, Nak. Lihat ya paling bawah ya. Teacher baca ya, Nak ya. Kamu tentu sama seperti Bella. Iya dong, kita harus sama seperti Bella. Mau kemanapun harus pamit. Harus ucapkan salam. Selamat pagi, shalom. Ya, masuk Zoom biasakan. Good morning, teacher. Good day, teacher. Kalau kita siang. Kalau nanti misalnya jamnya jam 12 ke atas, good day teacher. Kalau pagi, good morning teacher. Selamat pagi, selamat siang, atau shalom teacher ya nak ya. Oke, berikut. Kamu selalu menyapa dan mengucapkan salam. Ayo anak kelas 1. Biasakan di rumah itu ucapkan salam. Shalom Bapak, shalom Mama. Ya. Mau pergi, boleh. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Atau misalnya ke tetangga, si raja main ke rumah tetangga. Dia harus ucapkan kalau dia Kristen bilang shalom namberu. Horas nentulang ya kan kalau si raja. Tapi kalau si Gebi karena dia bukan suku kita, ya dia hanya bilang selamat pagi Ibu. Selamat pagi Opung atau Pak D atau siapalah itu. Oke. Yang berikut kepada orang tua kepada orang tua, guru, dan teman-teman. Nah, ini praktekkan. Kepada guru, kepada orang tua, kepada teman-teman harus kita biasakan ucapkan ketika berjumpa. Nanti misalnya kita datang ke sekolah tuh, ketemu pertama sekali di sekolah. Selamat pagi Renan, selamat pagi Stefani. Gitu anak yang hebat. Jangan diam-diam masuk di kelas, duduk diam aja. Itu tidak mengucapkan salam, oke? Yang berikut. Saat berbicara gunakan bahasa yang santun. Ya, kalau menyapa orang yang santun. Jangan pagi mak, dibentak mamanya itu tidak sopan. Atau panggillah teacher, gitu. Atau tidak sopan. Harus selamat pagi mak, selamat pagi teacher, selamat pagi teman. Nah, dia santun ya nak ya. Oke, sudah selesai ini anak ya. Jadi kita harus belajar seperti si Bella. Mengucapkan salam setiap hari di rumah juga. Bangun tidur, kan baru tidur semua keluarga. Bangun pagi bilang, selamat pagi Mama, selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak pagi ini? Apa kabar Mama? Itu anak hebat. Jangan diam-diam bangun tidur, nggak tahu, nangis lagi. Mandi disuruh susah, itu bukan anak yang hebat. Oke? Sekarang kita lanjut di halaman 19. Lihat, sekarang olahraga lagi. Kita lihat dulu halaman 19. Yang pertama di situ, kita lihat ya nak ya. Ini sudah selesai tadi nih. Bentar nak ya, sabar ya. Jaringannya ini pun agak-agak terganggu. Stop dulu. Oke. Sebentar nak. Praktik berjalan. Sebentar.
Ini dia. Yuk kita lihat yang pertama di situ adalah olahraga hari ini adalah, lihat halaman 19 ya, ayat 19. Kita akan belajar berlari berpasangan, ya. Seperti apa berlari berpasangan itu? Kita lihat seperti apa dia, yuk. Ini namanya berpasangan. Jadi dia ada kawannya jalan. Sebentar ya, cepat sekali videonya. Mana dia tadi? Ah, ini. Sebelum kita olahraga, anak-anak harus melakukan pemanasan dulu. Ini pemanasannya ada yang jalan kaki, jalan di tempat, ada yang geleng-geleng kepala dulu sebelum olahraga. Supaya apa? Supaya badannya nggak sakit nanti kalau olahraga ya. Terus itu pemanasannya, geleng kepala. Tapi kita nggak bisa praktek enak ya, kita lihat aja gambarnya, oke? Nah sekarang ini dia namanya gerak berjalan berpasangan. Jadi dia itu jalan ada pasangannya nak ya. Nih. Kalau dia sendiri ya berarti jalan sendiri kan. Tapi karena ada pasangan ya namanya gerak jalan berpasangan. Ini kita kalau di sekolah kita bisa praktekkan ya nak ya. Cari temannya misalnya si Immanuel sama si Arman. Mereka berjalan. Nah, praktekkan seperti ini. Jadi nanti kalau ditanya kayak mana jalan berpasangan ya. Nah, kita ulang lagi mereka bagaimana jalan berpasangannya. Sebentar, kita putar sekali lagi. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi mereka jalan berpasangan. Sudah paham ya, Nak ya? Yang berpasangan. Sekarang kita lihat setelah berpasangan. Sebentar, Nak. Ada yang kedua namanya lari secara berpasangan. Saya tunjukkan ya nak ya, kayak mana itu ya lari berpasangan. Kita lihat sebentar. Ini dia namanya lari berpasangan. Jadi mereka bergandengan tangan lari. Nah, itu namanya lari berpasangan. Ya. Kalau di sekolah kita bisa praktek. Jadi pasangannya itu ada temannya. Oke, bisa dipahami anak ya? Sudah bisa dipahami lari dengan berjalan. Kalau lari ya lari, tapi pasangannya ada. Kalau jalan tadi jalan aja biasa. Oke? Oke, itu teacher anggap sudah paham semua. Sekarang bentar dulu ya nak ya. Ini jaringannya agak itu. Siapa suaranya yang masih terdengar itu nak? Dikunci anak ya. Kak. Ya. Oke, sudah. Jadi sudah paham ya nak ya yang ini? Yang jalan berpasangan, ini pasangannya. Terus berlari berpasangan. Ini mereka rame-rame larinya. Jadi berlomba, ya. Cara melakukannya adalah berjalan berpasangan terlebih dahulu. Peganglah tangan temanmu dengan erat. Jadi dipegang tangan temannya pas dia jalan berpasangan, maupun ketika dia berlari dipegang kan tangan temannya tadi. Kalau nggak kuat pegangnya ya lepas. Mereka tidak pasangan. Lalu didengarkan aba-aba dari guru. Misalnya nanti kita sudah tatap muka, gurunya bilang siap 1, 2, gitu kan, 3, baru 3-nya dia baru berlari sekencang-kencangnya. Immanuel duduk yang sopan ya nak ya, lipat kakinya ya nak ya. Iya, anak pintar Immanuel. Oke, terus lakukan pula lari secara berpasangan. Iya, nanti kita bisa praktik kalau sudah tatap muka ya nak ya. Atau di rumah, kamu bisa praktek lari saja. Jangan jauh-jauh. Di pekarangannya saja lari. Oke? Itu sudah selesai. Sekarang lihat halaman 20. Halaman 20.
Ya. Ini adalah cerita kita memperkenalkan atau mengingat nama teman, ya. Setelah tadi kita olahraga, kita akhiri dengan permainan. Murid-murid berpasangan, tetap permainan tapi berpasangan. Ini ada aba-aba terdengar dari murid-murid berganti pasangan. Jadi ini bisa dipraktekkan. Misalnya tadi 2 baris, Christian dan si Raja. Mereka berdua satu pasangan. Lalu Stefani sama si Beatrice satu pasang. Nah, mereka bergantian. Misalnya ini si Christian sama si Raja ini. Nanti Christian bilang, nah, nama temanku Raja. Nanti si Raja bilang, nama temanku Christian. Nah, tukar. Jadi saling memperkenalkan teman. Yang kedua, misalnya si Beatrice. Nama temanku si, siapa tadi teacher bilang, Stefani. Terus nanti Stefani bilang, nama temanku Beatrice gitu ya. Jadi berpasangan. Bisa dipahami anak ya? Teacher ulangin. Misalnya, si Immanuel berpasangan sama si Joy. Nanti si Immanuel bilang begini, ini Joy. Ini, nama temanku Joy. Nanti Immanuel bilang begitu. Nama temanku Joy. Nanti si Joy bilang, nama temanku Immanuel. Nah, bisa ya, Nak ya? Contoh lagi, si Dela pasangannya sama si Erviana. Nanti Erviana bilang begini, nama temanku Dela. Nanti si Dela jawab lagi, nama temanku Erviana. Paham ya, Nak ya? Jadi kita disuruh di sini mengingat nama teman-teman. Ingatlah teman-temanmu. Tes, teacher mau tes dulu. Ini tinggal 5 menit lagi. Coba berpasangan. Nanti perkenalkan temanmu ya. Berpasangan si Stefani dan yang perempuan sama perempuan. Erviana. Coba Erviana buka suaramu, perkenalkan siapa tadi pasanganmu. Dan nanti pasangannya juga memperkenalkan diri. Yuk. Nama temanku adalah. Ayo, Erviana buka suara. Erviana tekan mute-nya, Nak. Nggak bisa ya, Nak ya? Ya, mute-nya itu ditekan. Mute. Bisa? Oh, dia belum bisa. Oke, si Stefani. Oh, sudah Erviana. Perkenalkan, siapa tadi temanmu? Erviana. Teacher, kasih pasanganmu tadi siapa, Nak? Nama temanku adalah, coba ucapkan. Nama temanku. Apa namamu juga? Siapa tadi temanmu? Stefani. Yuk. Nama temanku adalah Stefani. Yuk, ulang. Nama temanku Stefani. Oke, kunci suaranya. Sekarang Stefani, perkenalkan temanmu Erviana. Nama temanku adalah Erviana. Yuk. Nama temanku Erviana. Oke, mantap. Sekarang yang laki-laki mewakili saja. Christian dan si mana si Raja? Raja keluar ya? Raja nggak ada. Raja ada 2. Raja mana dia? Ini bahasa Indonesia. Oke, sekarang Christian dan Renan. Yuk, perkenalkan. Nama temanku adalah ini, nama temanku. Mulai dari si Christian dulu, buka suaranya. Christian buka suara. Mood-nya ditekan, Nak. Oke? Ayo, cepat. Nama temanku Oke, kunci lagi suaranya. Sekarang Renan. Perkenalkan temanmu siapa? Nama temanku Christian. Oke, mantap, hebat. Jadi bisa ya, Nak ya, mengingat nama teman. Ingat namanya. Sekarang kunci lagi suaranya. Jadi ini sudah selesai. Kita hanya disuruh mengingat nama teman. Ingatlah nama temanmu. Si Bella, ingatlah temannya si Joy. Si Putri, ingatlah temanmu si Arman. Stefani, ingatlah temanmu Rafael, ya, Nak ya.
Jangan lupa nama temannya. Nanti ditanya, kelas 1, siapa nama teman tuh? Oh, nggak tahu. Teachernya nggak bilang. Jangan. Ketika Zoom lihat, oh ini Joy. Oh ini Renan. Oh ini Beatrice. Gitu ya nak ya. Bisa dipahami ini ya nak ya. Oke, ini teacher anggap sudah selesai. Kita lanjut ke halaman 21. Waktunya tinggal 3 menit. 21. Lihat semua halamannya. Lihat ya 21. Oke, sekarang kita lihat. Tebalkanlah nama-nama berikut. Nah, ini gampang. Ini PR ya nak ya. Kerjakan nanti ya nak ya kalau sudah selesai dipoto. Kerjanya hanya menebalkan. Jadi ada garis-garis putus itu kamu tebalkan. Teacher kasih contoh 1 ya nak ya. Teacher tebalin ini 1. Namanya yang pertama adalah Yudi. Teacher sudah tebalin ini si Yudi. Nah, nih. Teacher sudah tebalkan kan? Nah, seperti ini anak ya. Namanya Yudi. Ditebalkan. Jadi semua nanti ini. Ada 1 lagi di sini. Sampai selesai. Bisa ya nak ya? Semua bisa? Bisa kan? Iya, bisa semua anak hebat. Itu PR-nya. Aku tulis semua. Ya, nanti dipoto kalau sudah selesai anak ya. Ya, itu PR. Coba bacakan dulu bersama-sama ini. Kecakapan hidup. Buka aja suaranya semua. Kecakapan hidupnya. Ini baca bersama-sama ini. Ayo, sama-sama kita baca. Melatih membaca, ayo. Oke. 1, 2. Yang ini, kecakapan hidup. Baca dulu kecakapan hidup, baru di bawahnya nak ya, ini nih. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Yuk. Kecakapan hidup. Ya. Menuliskan nama teman, memudahkan kita mengingat teman. Iya, menuliskan nama teman itu memudahkan kita ingat. Makanya di sini tulis supaya ingat, oke? Coba 1 orang yang baca lagi. Nanti 1 baris bacanya si Beatrice ini. Bercerita kepada orang tua Beatrice. Nanti baris kedua si Christian. Baris ketiga si siapa yang bisa baca di sini? Si Gaby. Nah, itu ada 4. Yuk, ada 4 baris ini yang paling bawah ini. Baca dulu kuat-kuat. Yang pertama tadi si Beatrice. Yang kedua, yang ketiga ini. Yuk, siapa tadi gilirannya? Baca. Beatrice, yuk baca. Menulis